Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, untuk tempat duduknya silahkan kalian rapikan, duduk senyaman mungkin. Terus kalau ada sampah di bawah meja, tolong diambil ya. Oke, terus ini kenapa handphonenya udah pada di atas? Coba masukkan dulu ke tas ya. Nanti kalau ada instruksi baru boleh keluarkan handphonenya ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai belajar, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah hadir semua hari ini? Ibu absen ya. Amelia Ramadhani ada? Ardelia? Oke. Arya? Tidak ada. Mana Arya? Sakit ya? Ya, semoga sembuh ya. Asilka? Oke, Bagja? Azani? Kemudian Desvita? Dian? Dini? Ya. Gisa? Indri? Kaisa? Lanang? Lanang nggak ada ya. Leonita? Nggak masuk kenapa? Oh, izin, ada keperluan. Oke. Muhammad Siraj? Nais? Oke. Naila? Septian? Sri Mulyani? Wafa? Ada yang belum kesebut? Siapa? Anisahul. Oke. Anisahul ya, belum kesebut, mohon maaf. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dan manfaatnya. Oke, Ibu ingin KM-nya pimpin doa deh, boleh sama Kang Septian ya. Pimpin doanya ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya berdoa dalam hati mulai. Oke, terima kasih sudah memimpin doanya. Oke, anak-anak, untuk hari ini masih ingat nggak pembelajaran pertemuan lalu kita membahas tentang apa? Ya, sistem pernafasan. Oke, sebentar ya. Ya, sistem pernapasan. Nah, untuk sistem pernapasan itu adalah termasuk ke dalam apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Apakah ciri-ciri makhluk hidup hanya bernapas saja? Nah, apalagi ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak, kemudian ya, mengeluarkan kotoran. Oke, kata Teh Nais mengeluarkan kotoran. Terus ada lagi? Apalagi? Ya? Oke, mengeluarkan keringat. Siapa tadi yang jawab? Nais lagi. Oke, bagus. Ya, jadi keringat ya, kotoran itu adalah semuanya termasuk ke dalam zat sisa ya. Oke, kita lihat ke sini. Teh Nais. Oke. Nah, tadi ya pembelajaran pertemuan lalu, kemudian nah, ini apa? Gambar apa? Sampah. Kalau yang namanya sampah itu harus diapakan? Dibuang. Sampah termasuk ke dalam apa? Limbah, betul ya. Nah, sama seperti halnya tubuh kita. Coba kalau sampah, bayangkan kalau sampah tertimbun di dalam rumah kalian, apa yang terjadi? Selain bau apa lagi? Merusak pemandangan, terus? Ya, kata Teh Asilka bakteri, berarti bisa yang namanya bakteri bisa membawa penyakit. Betul, penyakit. Nah, sama halnya seperti tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita menimbun zat sisa, apa yang akan terjadi? Sakit, betul ya, kata Teh Indri. Nah, itu ya. Jadi ilustrasinya ibaratkan sampah yang harus dibuang, pada tubuh kita pun ada zat sisa yang harus dibuang, gitu ya. Oke, selanjutnya
Ini gambarnya nggak nyambung. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi atau pengeluaran ya pada ginjal dan juga gangguannya batu ginjal ya. Kemudian, nah ibu mau bertanya, kira-kira ngomong-ngomong soal ginjal ya, anak-anak kalau minum sehari berapa gelas? Nggak tahu. Minum air putih berapa gelas sehari? Nggak dihitung. Ya, idealnya berapa hari sih kalau minum air gelas? Air putih sehari 8 liter apa 8 gelas? 8 gelas. Nah, sama seperti halnya seperti rekomendasi di ini ya, di gambar ini. Jadi kita kalau ingin ginjal kita sehat itu minimal sehari harus minum 8 sampai 10 gelas ya per hari. Jadi kalau kurang dari itu mungkin kita sekarang nggak akan kerasa efeknya, tapi untuk jangka panjangnya kalau kita minum hanya sedikit, minum air putih ya, tapi usahakan jangan minum air putihnya bukan dari air keran tapi air matang ya. Jadi lebih sehat minum air putih atau mineral. Boleh sesekali lah teh manis, tapi jangan tiap hari ya kalau bisa. Nah, nanti menimbulkan apa kalau misalkan tiap hari terlalu banyak gula? Diabetes gitu ya. Oke, nah itu ya. Jadi sayangi ginjal kalian mulai dari meminum air mineral sehari berapa gelas? 8 sampai 10 gelas per hari ya, tuh. Nah, baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, kita pertama itu ingin anak-anak dapat menganalisis struktur dan fungsi pada ginjal ya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami faktor-faktor dan gejala-gejala penyakit pada batu ginjal. Yang ketiga, dapat mengumpulkan informasi mengenai solusi mengatasi penyakit pada batu ginjal. Dan yang keempat, peserta didik nanti akan berdiskusi, lalu akan menyajikan hasil diskusinya nanti ya melalui kunjung karya gitu. Mengenai solusi permasalahan pada batu ginjal. Terus ibu juga ingin anak-anak disiplin, tanggung jawab, dan jujur dalam mengerjakan persoalan di LKPD nanti ya. Jadi kalian itu harus disiplin dalam arti tepat menyelesaikannya, kemudian tanggung jawab, berarti setiap anggota itu harus tanggung jawab, masing-masing harus tanggung jawab mengerjakan tugasnya. Terus yang ketiga juga jujur dalam mengungkapkan solusi pada permasalahan gitu ya. Oke, selanjutnya mundur lagi. Nah, itu tujuan pembelajaran. Nanti untuk penilaian itu ada keterampilan nanti dalam berpresentasi ya. Kemudian ada penilaian sikap yang tadi ya, tanggung jawab, jujur, dan juga disiplin. Lalu pengetahuan, nanti di akhir ada tes pengetahuan, nanti memakai aplikasi Quizizz ya. Udah pada diinstal aplikasinya? Ada ya. Oke, mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Nah itu ya. Terus kemudian ibu mau bertanya, sebelumnya ibu mau bertanya, ginjal itu ada berapa sih di dalam tubuh kita? Ada 2, berarti ada sepasang lebih baik ya dibandingkan sendiri. Kayak itu, ada 2 ginjal, kira-kira letaknya ada di mana? Ada? Oke, ada di mana Teh Indri apa Teh Naila yang mau jawab nih? Teh Indri di mana? Iya, betul. Ya, jadi di antara di bawah tulang rusuk ya. Jadi sekitar di di punggung ya, di belakang gitu. Nah, itu letak ginjal ya. Ada yang tahu nggak sebelumnya fungsi ginjal itu untuk apa? Oke. Kata Teh Indri untuk menghasilkan urin. Ada lagi? Selain menghasilkan urin? Untuk apa lagi? Ya? Apa Siraj? Menyaring darah merah. Oke, betul, menyaring darah. Ada lagi? Ya, itu ya, jadi cukup 2. Kata Teh Indri untuk tadi apa? Menghasilkan urin. Dan kata Siraj untuk apa tadi? Menyaring darah. Jadi ginjal itu warnanya apa sih sebenarnya dalam tubuh kita? Warnanya seperti kacang merah, warnanya merah. Kenapa bisa merah? Kenapa ginjal warnanya merah? Ya, karena terdapat darah, betul. Jadi karena banyak mengandung sel darah sehingga ginjal berwarna merah, betul ya Indri ya. Terima kasih sudah menjawab. Nah, selanjutnya Ibu ingin memperlihatkan
cara kerja ginjal di tubuh kita, ya. Oke. Next. Manusia setiap harinya wajib membuang zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya yaitu buang air kecil alias kencing dengan buang. Perhatikan ya. Ini biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh sehingga perlu dikeluarkan karena dapat beracun tubuh. Lalu bagaimana proses pembuangan ini dan protein apa saja yang berperan? Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. P agar kalian mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Ginjal berwarna merah dikarenakan mengandung banyak darah. Dan perlu diketahui sahabat, ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terluar bentuk cortex renalis atau kulit ginjal. Bagian tengah ada medulla renalis dan lapisan terdalam rongga ginjal itu adalah pelvis renalis. Secara detail dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekskresi, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dalam proses pembentukan urin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari globulus dan kapsula Bowman. Globulus ini bertugas menyaring darah. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya, merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Yang kedua, prosesnya dinamakan reabsorpsi. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Glukosa dan asam amino, kalium dan juga zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Urea hanya sedikit sekali yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi itu dinamakan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin. Sedangkan kalau kulit bau itu dikarenakan mengandung urea pada urin. Nah, ini tahap yang kedua, dan tahap terakhir yaitu tahap augmentasi. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, biomaterial, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah dicampur dengan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh inilah yang menjadi urin sesungguhnya. Wow, luar biasa. Ini sesungguhnya saja. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Ureter terkandung kembali dan pada akhirnya akan dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Prosesnya yang cukup panjang sahabat. Itu adalah proses pembuangan urin. Cukup untuk video kali ini secara singkat, Mr. P sudah menjelaskan cukup banyak tentang organ ginjal. Namun hal itu belum cukup sahabat. Di video selanjutnya masih ada organ yang lain seperti hati, paru-paru, dan kulit. Oleh karena itu, sahabat jangan lupa subscribe channel. Oke, gimana tadi videonya? Luar biasa sekali ya, Allah menciptakan kita dengan begitu sempurna ya, organ ginjal serta cara kerjanya. Oke, tadi termasuk ke dalam cara kerja ginjal. Jadi ginjal itu menghasilkan apa tadi? Urin. Kira-kira urin itu berasal dari mana? Apakah tiba-tiba jadi urin aja begitu? Tadi berasal dari mana? Oke, berasal dari tahapan-tahapan pembentukan urin itu tadi ya. Ada berapa macam? Ada 3 tahap. Yang pertama apa tadi?
Oke, betul. Filtrasi terjadi di mana? Filtrasi teh? Jadi tadi di mana? Di glomerulus. Kemudian setelah filtrasi ada tahap reabsorpsi. Ya, reabsorpsi ya. Menghasilkan apa kalau tahap reabsorpsi tadi? Menghasilkan apa Teh Idri? Menghasilkan urin sekunder ya. Nah, terus yang ketiga tahap augmentasi. Menghasilkan apa tahap augmentasi? Urin sesungguhnya ya, gitu. Jadi yang pertama tahap filtrasi yaitu menghasilkan urin primer, betul. Kalau tahap reabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Sedangkan augmentasi berarti menambah zat-zat sisa yang tidak berguna. Salah satunya tadi yang menimbulkan bau pada urin apa? Iya, urea. Yang kenceng ya jawabnya biar kedengaran suaranya. Betul. Jadi ada 3 tahap. Nah, itulah tahap pembentukan pada urin ya. Nah, kemudian urin nanti kan dialirkan ke tadi ureter, terus masuk ke kandung kemih. Nah, itu urin kita itu nanti ditampung di kandung kemih gitu. Jadi seperti halnya toren ya. Jadi ibarat seperti toren juga kan menampung air. Jadi sebelum dikeluarkan di keran itu, jadi ditampung dulu. Jadi ketika mau dikeluarkan ya pasti torennya akan berkurang. Sama seperti halnya ginjal kita ya. Nah itu. Jadi cara kerja ginjal kita itu ibaratnya seperti corong dan saringan ya. Jadi corong dan saringan itu kan menyaring zat-zat yang masih berguna ya dalam tubuh kita, kemudian membuang zat-zat yang sudah tidak berguna yaitu berupa urin. Nah itu ya ibaratnya itu hanya ilustrasi saja. Nah gimana rasanya ya kalau misalnya kita kencing tapi terhambat gitu, apa yang kita rasakan? Sakit ya. Berarti ginjal kita mengalami apa kalau seperti itu? Kenapa? Penyebabnya apa ya kira-kira kalau kita kencing tiba-tiba sakit? Pasti ada penyebabnya ya, enggak tiba-tiba sakit. Kira-kira yang menyebabkan kita kalau kencing suka sakit gitu, kira-kira apa penyebabnya? Ya kurang minum air putih, apalagi pipisnya ditahan. Yang keras ya Teh ya, pipisnya ditahan, jangan bisik-bisik biar kedengar. Jangan takut, tenang aja, relax. Nah itu ya, jadi ada berbagai faktor yang menyebabkan ginjal mengalami gangguan. Nah yang akan kita bahas hari ini adalah permasalahan pada suatu penyakit pada batu ginjal. Nah kita simak dulu ya video berikutnya. Manusia setiap hari Balikan. Nah ini yang tadi jadi mundur ya, bentar. Manusia setiap harinya. Oke. Nah ini ya yang tadi letak ginjal, ini bagian-bagiannya. Nah ini sepertiga dari orang-orang di dunia tentang batu ginjal. adanya batu pada ginjal mereka, tapi hanya setengahnya yang punya gejala batu ginjal. B. Untuk batu ginjal. Disimak ya. Batu ginjal adalah endapan keras yang terbentuk dari zat yang ada di air kencing. Penyakit batu ginjal atau kencing batu ini biasanya berukuran sangat kecil atau bisa mencapai sekitar beberapa inci. Penyebab batu ginjal bisa terbentuk jika urin mengandung terlalu banyak bahan kimia seperti kalsium, asam urat, sistin, atau strogen. Melakukan diet yang sangat tinggi protein dan minum terlalu sedikit air akan meningkatkan risiko penyebab batu ginjal muncul. Kalau kamu memiliki batu ginjal, kamu akan merasakan sakit disertai mual, muntah, demam, meriang, susah buang air kecil, dan bahkan kencing berdarah. Untuk mencegah penyakit batu ginjal, kamu disarankan untuk banyak minum air putih, menjaga berat badan tetap ideal, membatasi makan makanan asin, Dibuang. dan yang mengandung urin. Pengobatan tergantung kepada beberapa hal, seperti ukuran dan jumlah batu, di mana mereka berada, dan apakah ada infeksi atau tidak. Kalau batu ginjal menghalangi saluran tubuhmu, kamu membutuhkan tindakan seperti operasi batu ginjal. Oke, itu tadi penyakit tentang batu ginjal ya. Kira-kira
dari video tadi apa yang bisa kalian pertanyakan? Apakah timbul pertanyaan? Ya, timbul pertanyaan tidak? Pasti ada yang harus ditanyakan ya. Nah, oke, kita lihat artikel berikut ini. Nah, ini permasalahannya. Penyakit batu ginjal adalah kondisi ketika terjadi endapan material berupa garam dan mineral. Nah, kita langsung aja ke bawah ya. Nah, di sini menurut laporan penelitian yang dimuat di Asian Journal of Urology pada tahun 2018, penyakit batu ginjal adalah salah satu penyakit urologi yang kerap dijumpai di Asia, termasuk di Indonesia. Ya. Adapun penderitanya kebanyakan berusia di atas 30 tahun. Nah, berarti bisa aja efek dari sebelumnya, dari pas mudanya mungkin kurang minum air putih atau kebanyakan makan protein dan sebagainya ya. Nah, temukan bagaimana solusinya untuk mengatasi penyakit tersebut. Nah, nanti kalian ya anak-anak itu berdiskusi menemukan solusi bagaimana tentang penyakit batu ginjal. Nah, pertamanya tentu harus ada rumusan masalah. Pahami masalah. Masalahnya udah paham belum? Udah paham belum tentang batu ginjal? Jadi untuk penyakit batu ginjalnya nanti kalian pahami masalahnya. Lalu nanti catat di LKPD. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Untuk duduknya apakah sudah berkelompok ini? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Silakan yang belum duduk berkelompok gabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya dan bahan ajarnya ini. Ini LKPD Ibu bagikan per orang ya. Ada yang per orang, ada yang per. Ini udah sekelompok tuh. Udah. Ini gini. Nah, ini. Boleh nanti boleh lihat di bahan ajar yang Ibu bagikan, atau misalkan mau lihat di handphone boleh ya untuk mencari literaturnya. Tapi sekarang itu kalian menuliskan dulu pertanyaannya ya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk menuliskan pertanyaannya. Nah, ini LKPD-nya masing-masing nulis ya. Buku IPA-nya boleh dikeluarkan. So. Apa-apa. Yang penting di pulpen bawakan. Iya, ada 3 cekas ya. Ya, stok 3 menit ya. Apa, Neng? Kenapa? Oh, nggak apa-apa. Ini barcode buat misalkan mau nyari ini sumbernya, boleh barcode di sini. Ntar Ibu bagikan juga ini bahan ajarnya ya. Ibu bagikan bahan ajarnya per kelompok 1 ya, bahan ajarnya. Ini yang sumber itu tuh ya. Nah, ini. Silakan tulis beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin kalian tanyakan dan ungkapkan solusinya ya. Waktunya 3 menit sampai di angka 11. Yuk, sok tulis berapa pertanyaan. Bu mau 5 pertanyaan boleh kalau memang mumpuni untuk mencari solusinya. Bu mau 2 atau 3 pertanyaan silakan, boleh. Sok ditulis ya, masing-masing tulis pertanyaannya. Nanti digabung ya. Di LKPD 1 ya. Menulis rumusan masalahnya di LKPD 1. Nah, iya ini. Sok ditulis ya. Ya. Oh, jangan dulu kan belum ke penyelidikan. Sekarang baru pertanyaan dulu, nanti kalau handphone pas di LKPD 3 penyelidikan solusi ya. Sok. Pertanyaannya apa? Ya, apa penyebab penyakit batu ginjal? Bisa. Terus ya, enggak, pertanyaannya dulu, bikin pertanyaan dulu. Mengenai batu ginjal, mau yang ditanyakan apa yang mau ditanyain gitu. Masalahnya kan batu ginjal.
mau buat pertanyaan nih, kira-kira apa gitu. Pertanyaannya mengenai batu ginjal gitu. Ya, gimana cara mencegah, bagaimana mengatasi penyakit batu ginjal. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok Asilka. Oke, sudah selesai ya rumusan masalahnya, bagus. Oke, kelompoknya Indri udah selesai belum rumusan masalahnya, Neng? Oke, bagus. Ada 5 pertanyaan, hebat. Oke, sudah, bagus. Kelompok 3, kelompoknya Nais. Jangan dulu buka handphone dong, nanti kalau ini baru. Berapa nak pertanyaannya? Oke, bagus, baru 2. Ini udah 2 ya. Oke. Ya, bagus, sudah. Ya, Ibu lihat sudah pada ini ya, sudah menuliskan rumusan masalah di LKPD 1 ya, bagus. Oke, selanjutnya untuk yang kedua itu menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi menyusun hipotesis atau jawaban sementara, jawaban dari hasil kalian sendiri, bukan berdasarkan dari literatur ya. Jadi masih menduga-duga. Contohnya tadi apa sih penyebab batu ginjal? Oh, kalau menurut saya mungkin kurang minum air putih. Nah, itu boleh dituliskan. Itu kan baru dugaan sementara ya. Oke, silakan dicatat di LKPD ke-2 ya. Catat di LKPD kedua, yaitu menuliskan jawaban sementara dari pertanyaan. Kalau pertanyaannya ada 3 ya berarti jawabannya harus 3 gitu ya. Oke, untuk waktunya sampai di angka ke-1 ya, sekitar 5 menit ya menuliskan jawaban sementaranya. 5 sampai 7 menit lah cukup di LKPD 2 ya. Bagus. Ya. Kurang minum air. Ya. Ada kesulitan, Ais? Coba lihat udah ininya. Ada 4 pertanyaan. Ya. Penyebabnya apa? Menurut Nais sendiri apa penyebabnya gitu ditulis.
ya. Hasilkan. Oke. Ini siapa namanya? Dini. Ya, Despita. Despita. Ini Amen. Dian ya? Dini. Pahili we tertukar Dini sama dia. Oke, Dini udah gimana? Ada kesulitan nggak? Bagja. Gimana Bagja? Yang satunya udah, pertanyaannya udah, sekarang tinggal jawabannya. Oke, waktunya untuk menjawab dugaan sementara tinggal beberapa menit ya. Dan Neng, berapa pertanyaan Neng? 2. Azani ya? Azani terus dia siapa? Sri. Ayo si Arya kemana? Tapi di kelas ada. Di lapang. Nggak masuk berarti. Udah. Sirat. Udah Sirat. Nais. Oh iya, mirip. Nais sudah. Anissa sudah. Wafa. Oke, sudah belum? Oke, Ibu lihat semua anak-anak sudah mengerjakan LKPD 2 ya, bagus ya. Jadi rumusan masalah sudah, kemudian dugaan sementara jawaban yang diduga sendiri sudah ya. Kemudian lanjut ke penyelidikan. Nah, penyelidikan itu kalian menuangkan solusi berdasarkan hasil literatur, boleh dari hasil jurnal penelitian orang atau artikel, dan mungkin dari bahan ajar yang Ibu kasih, silakan ya. Tapi harus dicantumkan sumbernya. Bu, saya mau nyari ini benar nggak ya jawaban saya? Kira-kira sesuai nggak dengan penyelidikan dari orang? Itu kan jawaban anak-anak kan hanya sekedar sementara, jawaban sementara, tapi kan belum pasti jawaban ini benar nggak, valid nggak sih, bisa mengatasi permasalahan gitu. Nah, itu harus dibuktikan dengan kajian literatur. Boleh cari di internet. Nah, handphonenya sekarang boleh dikeluarkan ya. Boleh dikeluarkan, cari sumbernya di internet. Boleh tadi dari jurnal hasil penelitian, boleh artikel ya. Tapi harus dicantumkan sumbernya ya. Tidak boleh dihilangkan karena itu kan hasil penyelidikan orang, jadi harus tetap dicantumkan ya. Nah, terus dicatat di LKPD 3 ya. Waktunya 15 menit cukup nggak? Ya, waktunya 10 atau 15 menit ya. Nah, untuk selanjutnya kan nanti di LKPD 4 itu kan
Apa di situ perintahnya di LKPD 4? Di LKPD 4 apa? Menuliskan hasil diskusi. Nah, jadi nanti kan dari tahap 1 sampai 3 kan pengerjaan sendiri-sendiri ya. Nanti di tahap 4 itu bahan untuk presentasi kunjung karya. Nah, nanti anak-anak boleh tuliskan di sini ya. Nanti rumusan masalahnya apa? Boleh dari sekarang, misalkan ada yang bertugas buat nyatet di sini boleh. Nanti ini buat yang diperlihatkan ke teman yang berkunjung. Jadi nanti catat di sini ya bahan presentasinya. Nah, Ibu bagikan. Ini mohon maaf kalau agak kusut ya. Oke, rapi-rapi. Ini nak. Nanti LKPD 4-nya dituangkan di LKPD juga, nanti ditulis di sini juga buat bahan presentasi ya. Ya, waktunya sekitar 15 menit ya. Naila Indri Bos Kaisha Setia terus Neng, maaf namanya tadi Dini ya? Dini. Dia. Dian. Satu lagi yang belum siapa ya? Ada ini kan 17. Berarti yang nggak hadir tadi Abdul, Leo sama siapa? Leo sama ini siapa? 2 orang yang nggak hadir. Gisa ada. Gisa ada. Ada kesulitan. Neng, ada kesulitan nggak? Sumbernya itu biasanya di link, Neng.
Nah, iya itu linknya. Betul. Nah, nanti biar nggak mepet, pas ini boleh nih salah satu orang nulis di sini. Ntar ibu ambil spidolnya. Nah, ini spidolnya ya. Iya. Berdasarkan kesepakatan mau pertanyaan siapa gitu kan. Nih. Spidolnya. Nama kelompoknya juga. Iya. Hah? Enggak, ini mah ini aja. Tulisan catatan. Biar memudahkan saat presentasi. Apa-apa. Mana orang? Boleh. Tadi ada kesulitan? Udah itu aja. Yang di awalnya penyebab dulu sih. Apa penyebab itu? Untuk mengajarkan LKPD 3 waktunya 2 menit lagi ya. Yang LKPD 3. Udah kan? Ini yang buat nanti yang ini. Jadi nanti selain di ini, di sininya buat bahan presentasi. Boleh mas. Nanti juga nggak apa-apa. Nanti pas begitu 2 menit lagi nggak apa-apa. Sesuai dengan apa namanya jadwalnya. Ini baca. Biasanya jadi kayak gini loh. Nggak apa-apa. Bebannya gak enak. Mancing. Kayak enakan. Ini sama ya? Sama ya? Biasanya pakainya yang ini yang Sama tapi ada di koperasi beban nanti tukar aja. Neng pakai yang itu dah gitu. Dari tadi atau gak apa-apa kan ditukar. Mana Neng? Oke, sumbernya. Nah ini linknya Neng yang di ininya. Linknya. Nah, coba tadi masih ingat nggak di mana? Coba itu. Yang dicantumkan linknya ya, bukan misalkan dari Wikipedia, bukan. Itu kan Wikipedia banyak, ada yang dari misalkan mau ngambil jurnal, jurnalnya jurnal siapa gitu ya. Belajar untuk mencantumkan sumber ya. Nanti kan di bahasa Indonesia juga ada pelajaran daftar pustaka kan ya. Nah itu dari sini kita belajar untuk mencantumkan sumber ini. Dari gambar. Oh dari gambar ini berarti linknya. Mana ini? Nah ini nih dari sini. Nah,
Nah ini berarti nih tuh. Ini kan dari Kompas nih. Di atas ini Bu. Mm-mm. Ini. Nah dari sini, iya ada yang di atas ini tuh. Ini kan ada ininya linknya ya. Nah dari situ itu yang dicantumkannya ya. Ya. Oke. Untuk menuliskan tadi apa hasil penyelidikan ya. Ibu tadi lihat sudah semua? Udah. Dah, oke selanjutnya yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil argumentasi. Jadi nanti hasil argumentasi anak-anak ya yang tadi masing-masing itu nanti dikembangkan, disajikan ya berdasarkan kesepakatan kelompok. Tadi kan menulis pertanyaan masing-masing ya, dugaan sementara juga mengerjakan masing-masing, kemudian penyelidikan juga masing-masing. Nah sekarang saatnya kesepakatan kelompok, kira-kira dari yang masing-masing itu yang mau diambil pertanyaannya yang mana gitu, nanti akan dipresentasikan itu yang itu. Nah lalu tuliskan pinjam dulu ya, dituliskan di kertas A3 ini untuk penyajian presentasi gitu ya, paham? Oke, ada yang ditanyakan ke anak-anak? Gak ada. Oke, sok silakan sekarang saatnya menyajikan hasil karya, hasil diskusi kelompok ya. Waktunya sampai di angka ini ya 5 ya. Berarti waktunya sekitar 10 menit ya. Cukup kan? Kan udah mengerjakan semua masing-masing. Jadi kan tinggal diskusi yang mau disampaikan yang mana gitu ya. Di angka 5 sebelum angka 6. Sepakat ya? Karena kan nanti akan ada presentasi gitu ya. KPD-nya ada yang kurang nggak? Udah cukup. Cukup kan ya? Yes. Bawa. Ada pelajaran ini seni budaya. Iya. Ya sekarang ya kayak mempercepat waktu. Indri, Kaisa, Siraj, Dia, Naila. Ini kalau misalkan mau dipindahin ke sini boleh. Biar ini Dian di sini aja duduknya. Septian di sini. Nggak apa-apa, di sini pindahin kursinya. Iya, jadi biar bareng gitu rempuk. Jadi nggak ngamuk. Pak Dian di sini. Biar bareng-bareng ya.
Bagja, Despita, Asilka, Amel, sama Dini ya? Sama Dini bener kan? Dini ya, bener Dini ya. Bagja boleh di sini pindah duduk ini ya. Dini boleh di sini. Ini 3 jadi 2 gitu. Nah, diskusi. Biar nyaman. Wafa sama Asiraj boleh duduknya boleh di sini. Berhadapan. Nah, kalau ini bertiga mah apa? Udah di akhir ini, coba ibu lihat yang nggak dilihat, yang nggak dilihat semua. Hah? Nggak apa-apa. Kenapa Nek? Kenapa Nek? Soalnya boleh 1 boleh 2. Dua-duanya kalau bagus. Jadi ada penyebab, ada cara gitu, ada solusinya. Itu udah. Oh ya, di LKPD kelompok mana coba ibu lihat? Yang kelompok. Oh, ini ya. Coba nih. Yang per kelompok ya. Nah ini nih. Nah ini mati ini ya. Bagja. Iya. Ini siapa nih tugasnya? Nah ini. Ada yang ngisi ini gitu. Iya, tulis boleh. Atau enggak juga nggak apa-apa. LKPD kelompok mana? LKPD kelompok. Nah, oh iya, ini nih yang di belakangnya diisi juga ya. Nah, ini pengetahuannya. Ya, nanti LKPD kelompok, LKPD kelompok. Ini nanti ada yang isi ini juga ya. Di samping ada yang menuliskan ini diisi ya. Yang LKPD bagian terakhir, halaman terakhir, coba dilihat. Di situ ada struktur ginjal. Itu juga diisi ya. Struktur dan fungsi bagian ginjal. Oke, udah di jam ke-5. Gimana, sudah selesai? Belum selesai? Ya, nggak apa-apa. Nanti dipadukan dengan di LKPD saat kunjung karyanya, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita waktunya ke
selanjutnya, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Nanti di sini teman-teman, anak-anak lakukan kunjung karya. Jadi 3 orang standby di tempat, ya. Ada yang menjelaskan, ada yang menjawab pertanyaan ketika ada temannya yang berkunjung, misalkan bertanya nih, ya. Kemudian dijawab oleh yang orang kedua. Yang orang ke-1 berarti untuk presentasi. Yang kedua menjawab pertanyaan. Yang ketiga sebagai notulen. Yang kedua berarti kunjung karya. Nah, yang kunjung karya juga jangan lupa melakukan penilaian kepada temannya. Kira-kira penyajian presentasinya bagus nggak? Misalnya pertanyaannya menarik nggak? Itu kan ada ya, format penilaiannya masing-masing kan ada. Atau LKPD yang kelompok boleh dibawa saat kunjung karya. Mana tadi? Yang kelompok. Nah, yang kelompok. Oh iya, itu ini aja ditarik aja ini gitu. Ditarik. Dilepas jadi 1 lembar. Nah, gitu. Oke, sekarang ini kan ada ya di belakang. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Nanti ini yang ini bawa nih nanti. Nah, perhatikan di LKPD 5 ya. Ini kan teman-teman nanti berkunjung ke 3 kelompok ya, karena ada 4 kelompok. Nah, ini ini yang diamati nanti per kelompok. Ini kan nanti mau dipakai buat ini boleh ditarik aja. Nanti buat bahan untuk bertanya dan menilai. Nah, ini ya. Jadi per kelompok nanti yang kunjung karya bawa bahan ini untuk menilai hasil temannya yang yang dikunjungi gitu ya. Oke, silakan sekarang lakukan presentasi dan kunjung karya. Oke, kelompok Indri sudah siap untuk presentasi? Ya, boleh. Kelompok Indri ada yang kunjung karya berarti ya, mau ke kelompok Bagja dulu boleh, ke kelompoknya Siraj boleh, ke kelompoknya Azani juga boleh. Silakan ya. Yang itu kasih Kak yang lagi kunjung karya ini. Oh, belum ada. Gak apa-apa, yang ini aja, ini udah nih, gak apa-apa. Nanti yang belum selesai semua itu dipadukan sama LKPD, kan di LKPD sudah ya. Oke, gak apa-apa. Sok kelompoknya Bagja berkunjung kemana? Ke kelompok Indri. Sok sekarang sok boleh bertukar. Jadi apa penyebab penyakit batu ginjal? Batu ginjal adalah masalah pada organ ginjal yang disebabkan oleh tingginya kadar zat kimia pembentuk kristal dalam urin, yaitu asam urat, kalsium fosfat, dan kalsium oksat. Bagaimana cara mencegah penyakit batu ginjal? Yaitu dengan konsumsi makanan kaya kalsium, konsumsi cukup air, dan hindari makanan pemicu batu ginjal. Bagaimana cara mengatasi penyakit batu ginjal? Yaitu dengan konsultasi ke dokter dan perbanyak minum air putih. Ada pertanyaan? Boleh dijawab nanti sama temennya. Pemicu protein, banyak protein. Kayak
Azani, terus ada kendala Neng? Anissa ya? Sri. Sekali lupa. Sama Adel. Sudah? Gak apa-apa misalnya belum ini dipadukan sama yang di LKPD. Kan udah di LKPD. Gimana, udah bisa Neng? Belum? Nggak apa-apa yang ini. Nanti yang ini belum semua, belum ditulis. Tapi kan di LKPD udah. Ya udah diungkapkan aja gitu ya. Sekarang siapa yang bagian ke itu berkunjung? Indri, Wafa, Nais, sama Anissa Hul ya tadi. Kois, siapa Kois? Ada namanya Kois nggak? Ya, untuk kunjung karya waktunya 3 menit lagi ya. Oh, masih 5 menit lagi. Nih, siapa lagi yang berkunjung? Ada lagi nggak? Kelompoknya Azani udah kesini belum? Belum. Sok satu orang berarti, karena kurang satu orang. Sok ini. Kira-kira hasil diskusinya sama nggak? Pasti ada perbedaan ya? Sama nggak hasil diskusinya? Pasti beda ya tiap kelompok. Kedua, bagaimana cara pengobatan penyakit batu ginjal? Tiga, dengan cara apa kita mengatasi penyakit batu ginjal? Hipotesis: 1. Kurangnya minum air putih, sering menekan air kencing. 2. Dengan cara operasi dan mengonsumsi obat herbal. 3. Dokter atau pengobatan homeopati. Betul? Disebabkan oleh tingginya kadar zat kimia membentuk kristal dalam urin, yaitu asam urat, kalsium, fosfat, dan kalsium. Kalsium oksalat. Zat ini sulit dihancurkan oleh cairan pada urin.
Periksa yang kedua, perhatikan asupan cairan, kurangi konsumsi garam, hindari makanan pemicu batu ginjal. Tiga, perbanyak minum air, konsumsi makanan berserat, mengonsumsi obat herbal. Ada pertanyaan? Oke. Ya, sudah semua. Baru 2. Nggak apa-apa. Itu lagi sob. Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Oke. Ya itu kita kurang fokus. Ya, sudah selesai. Kalau sudah, kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Setelah ini ke tahap berikutnya. Udah. Udah. Gak apa-apa kalau baru kedua juga nggak apa-apa. Langsung balik aja. Oke, sudah ya. Waktu kunjung karya sudah selesai. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Digambar. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ke ibu ya setelah pembelajarannya selesai.
Oke. Oke, disimpan. LKPD-nya boleh dirapikan, nanti dikumpulkan ya. Oke, sudah? Baik ya, anak-anak. Kita tadi sudah melakukan kunjung karya ya. Bagaimana penjelasannya? Jelas? Teman-temannya, pertanyaannya bagaimana? Oke, tadi kalian sudah melakukan kunjung karya ya. Kunjung karya menyaksikan temannya yang sedang presentasi, kemudian kalian memberikan pertanyaan ya, penilaian. Nah itu. Oke, untuk selanjutnya Ibu ingin memberikan penguatan. Jadi ginjal itu fungsinya dalam tubuh itu untuk apa tadi? Menyaring darah. Kemudian untuk apa lagi? Menghasilkan urin. Nah, pada ginjal itu ada yang namanya mengalami gangguan ya. Nah, gangguan apa yang tadi kita bahas? Batu ginjal. Batu ginjal. Jadi batu ginjal itu penyebabnya apa sih sebenarnya? Kurang minum air putih ya. Yang kedua, Sering menahan buang air kecil. sering menahan buang air kecil. Terus apa lagi? Selain menahan buang air kecil? Ada. Oke, Kaisa terlalu banyak mengkonsumsi kalsium. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Septian? Terlalu banyak mengkonsumsi protein. Misalnya apa tuh yang makanan yang mengandung protein? Ya, daging, ayam gitu. Kuning telur, protein juga iya. Ya, jadi harus seimbang ya. Apapun makanan, pola hidup kita itu harus seimbang. Jadi kalau tidak seimbang timbullah gangguan ya. Nah, oke. Anak-anak, itu tadi mengenai batu ginjal. Jadi pengobatan batu ginjal itu bisa dengan cara apa? Oke, Siraj? Operasi pengangkatan batu ginjal. Apalagi? Meminum obat herbal. Oke, contohnya apa misalnya? Sesuai anjuran dokter. Jadi bisa ya. Jadi tergantung anjuran dokter, bisa melalui konsumsi herbal ataupun melalui tindakan operasi. Namun masing-masing pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Oke, bagus sekali anak-anak sudah paham untuk pembelajaran hari ini. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Oke, siapa yang bisa membacakan kesimpulan? Ya. Oke, kesimpulan siapa? Oke, Naila. Berdiri ya. Ayo. Siapa? Siapa yang bisa bacakan kesimpulan? Oke, Kang Bagja. Oke, silakan. Oh, Bagja. Ya. Ginjal adalah alat ekskresi yang berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung sisa hasil metabolisme tubuh yang dikeluarkan berupa air kencing. Ginjal kemungkinan mengalami gangguan berupa batu ginjal. Namun semua tergantung dari pola hidup kita, baik dari makanan ataupun pola kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pengobatannya bisa dilakukan dengan tindakan operasi ataupun dengan obat-obatan herbal. Oke, betul ya. Terima kasih. Jadi tadi seperti yang dijawab oleh Indri dan teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu batu ginjal itu bisa disembuhkan dengan tindakan operasi ataupun dengan obat-obatan herbal. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Oke, selanjutnya itu tes pengetahuan ya. Oke, sekarang LKPD-nya dirapikan dulu. Keluarkan handphonenya. Udah install aplikasi Quizizz? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dibuka. Ibu akan masukkan kodenya, nanti dikerjakan ya. Soalnya berupa pilihan ganda.
kuisnya. Sudah handphonenya? Tadi yang belum bisa siapa? Nanti kalau yang belum bisa pakai kertas aja biasa ya. Oh bisa. Lupa passwordnya. Oh, lupa password. Jadi tetap harus masuk ke akun masing-masing ya. Iya, kalau yang nggak bisa boleh pakai ntar sama ibu dibagikan soalnya ada soalnya. Oke, kita mulai kuis langsung. Klasik. Masih loading. Nah, ini kodenya ya. Kodenya 953955. Oke. Yang tadi yang belum bisa Silka. Terus siapa? Bagja. Siapa lagi yang belum? Yang belum? Udah bisa? Ada yang udah? Ada yang belum? Jangan lupa tulis namanya. Masuk enggak itu bisa nggak? Kalau nggak bisa pakai itu ya. Oke, kita mulai ya. Silakan, selamat mengerjakan. Waktunya sebentar, hanya beberapa soal. Derigan siapa? Itu Derigan siapa? Pakai nama ini ya, nama asli, jangan nama samaran. Nanti mereka direkam itu. Oke, yang sudah boleh log out ya. Nilainya screenshot ya. Bisa di ini nggak, bisa kelihatan nggak nilainya nih? Yang sudah boleh log out, terus nilainya di screenshot, nanti kirim ke ibu ya. Sudah? Sudah. Berapa? Cuman boleh 1 kali kan? Sudah? Bisa nggak? Udah? Udah? Dari nomor berapa, Neng? Nomor 4. Oke, sudah.
Oke, ya. Untuk hasilnya nanti ya, nggak akan dikasih tahu sekarang. Ya, anak-anak sudah mengerjakan semuanya ini. Indri sudah ada nilainya. Ini mungkin yang belum karena nggak bisa ya, nggak bisa. Nilainya lumayan ini ya. Oke, selanjutnya kita ke refleksi ya. Ini sudah. Oke, kita ada di penghujung acara. Oke, handphonenya boleh disimpan, dirapikan ya. Kita masuk ke refleksi ya. Oke, boleh semuanya menghadap sini ya. Menghadap sini. Ya, menghadap sini. Tadi sudah ya. Ya, kita ke refleksi. Tadi pembelajaran yang sudah kita pelajari apa? Ya, tadi kita mempelajari tentang ginjal, kemudian batu ginjal, kemudian apa manfaatnya dalam pembelajaran hari ini? Manfaatnya apa? Ya, Indri? Mengatasi juga gejala batu ginjal. Oke, betul. Mengatasi cara batu ginjal dan tahu tentang penyakit batu ginjal. Oke, itu tentang refleksi. Nah, anak-anak terima kasih ya untuk hari ini. Kita sudah selesai. Tepuk tangan untuk semuanya. Semuanya sudah bekerja sama dengan baik. Oke, untuk pertemuan berikutnya itu hari Jumat. Jam berapa? Jam 9. Kita akan membahas tentang materi kulit. Masih ke sistem ekskresi tapi tentang kulit ya. Persiapkan materinya, jangan lupa dibaca dulu di rumah. Nah, untuk selanjutnya silakan pimpin doa untuk penutup pembelajaran hari ini. Oke, dipimpin oleh tadi Kang Septian. Dibuka dan ditutup. Oke. Oke, sikap berdiri. Salam. Sikap berdiri. Sikap berdiri, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Boleh kembali ke kelas. LKS-nya udah tinggal aja di sini, nanti dikumpulin ya. Iya, di sini aja. Ibu mau ke sana. Terima kasih ya. Jangan lupa nanti hari Jumat. Enggak, Mas. Belum di-stop. Oh iya. Halo. Ini ya. Kan video call jempol nah. Halo, assalamualaikum. Bapak. Ya. Iya, Pak. Selanjutnya ini Bu Reni, Pak. Hari ini Bu Reni. Iya. Iya, jam 9. Jam 9 maaf Pak Yustian. Pak Yustian, nanti Bu Reni jam 12:30. Iya, Pak. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Bu, saya ini ya live ya.